Pernahkah kamu membayangkan bagaimana dunia kita tanpa sampah plastik? Tidak ada kantong plastik yang menghalangi aliran sungai, tidak ada botol plastik yang mengambang di lautan, dan tidak ada gunungan sampah yang menumpuk di tempat pembuangan akhir. Wah, pasti dunia jadi lebih bersih kan? Tapi, tunggu dulu. Apakah itu mungkin? Dengan teknologi canggih yang ada saat ini, bisa jadi jawabannya lebih dekat daripada yang kita kira. Yap, teknologi yang bisa mengubah sampah plastik menjadi energi bisa jadi solusi ampuh untuk mengatasi masalah sampah plastik yang kita hadapi. Kita tahu, plastik dulunya dianggap sebagai simbol kemajuan. Tetapi sekarang, plastik justru menjadi salah satu ancaman terbesar bagi lingkungan kita. Plastik ada di mana-mana, dan hampir tidak ada tempat di bumi ini yang bebas dari sampah plastik. Tapi jangan khawatir, karena di balik masalah besar ini, ada peluang besar yang bisa kita manfaatkan. Bagaimana caranya? Nah, mari kita bahas tentang teknologi revolusioner yang dapat membersihkan dunia dari sampah plastik sekaligus menciptakan energi yang berguna untuk kita semua. Yuk, simak. Pernah dengar tentang teknologi pirolisis? Teknologi ini bisa mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar yang sangat berguna. Pirolisis adalah proses pemanasan plastik pada suhu ekstrim antara 300 hingga 500 derajat Celcius tanpa menggunakan oksigen. Bayangkan, plastik yang kita buang setiap hari bisa dipanaskan hingga suhu tinggi, tanpa terbakar, dan terurai menjadi molekul yang lebih sederhana. Apa saja produk yang dihasilkan oleh pirolisis? 1. Minyak pirolisis. Salah satu hasil utamanya adalah minyak cair yang bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Minyak ini bisa diproses lebih lanjut menjadi diesel, atau digunakan untuk pembangkit listrik. Yang menarik, minyak ini jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil yang kita pakai sehari-hari. 2. Gas sintetis. Proses pirolisis juga menghasilkan gas yang bisa digunakan untuk mendukung pemanasan dalam mesin pirolisis itu sendiri. Jadi, gas ini berfungsi sebagai siklus energi yang efisien, mengurangi penggunaan energi eksternal, dan menjadikan proses lebih hemat. 3. Karbon hitam. Karbon hitam adalah residu dari sampah plastik yang terurai. Meskipun terlihat seperti limbah, karbon hitam ini sangat berguna dalam berbagai industri, seperti pembuatan ban, tinta, atau sebagai bahan penguat di industri plastik. Jadi, bagaimana proses pirolisis ini bekerja? Plastik yang akan diproses pertama-tama dipisahkan dari bahan non-plastik dan dibersihkan dari kontaminan seperti air atau bahan kimia. Plastik kemudian dimasukkan ke dalam reaktor pirolisis, yaitu mesin besar yang dirancang khusus untuk memanaskan plastik hingga suhu yang sangat tinggi. Pada titik ini, plastik mulai terurai dan menguap menjadi gas. Gas-gas ini kemudian didinginkan dan dikondensasikan menjadi minyak. Sisa-sisa yang tidak terurai, seperti karbon hitam, akan terkumpul dan bisa dimanfaatkan lagi. Tentu, proses ini tidak tanpa tantangan. Biaya awal untuk membangun fasilitas pirolisis memang cukup tinggi, dan teknologi canggih diperlukan untuk mengelola emisi dan memastikan proses berjalan dengan efisien. Namun, dengan banyaknya penelitian yang dilakukan di seluruh dunia, biaya dan efektivitasnya semakin meningkat. Inilah yang menjadikan teknologi pirolisis sebagai solusi yang semakin menarik dalam pengelolaan sampah plastik. Tapi, selain sampah plastik, ada satu jenis sampah lagi yang bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan energi: sampah organik. Sisa makanan, daun, dan sampah rumah tangga lainnya ternyata bisa diolah menjadi sumber energi yang berharga. Gimana caranya? Lewat teknologi yang disebut bioreaktor sampah organik. Bioreaktor adalah sistem yang menggunakan mikroorganisme untuk mengolah sampah organik dan mengubahnya menjadi energi dalam bentuk biogas. Proses ini disebut anaerobic digestion, di mana mikroba bekerja tanpa adanya oksigen untuk mengubah materi organik menjadi metana, yang bisa digunakan untuk menghasilkan energi. Sampah organik yang masuk ke dalam bioreaktor pertama-tama dihancurkan menjadi partikel yang lebih kecil. Lalu, sampah tersebut dimasukkan ke dalam ruang tertutup tanpa oksigen. Mikroorganisme alami akan mengurai sampah organik tersebut,
menghasilkan gas metana yang kemudian bisa digunakan untuk menghasilkan listrik atau pemanas. Dengan menggunakan bioreaktor, kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang biasanya dihasilkan oleh sampah organik yang membusuk di tempat pembuangan akhir. Gas metana yang dihasilkan bisa dimanfaatkan sebagai energi, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan pemanasan global. Tak hanya itu, residu dari proses ini, dikenal sebagai digestate, dapat digunakan sebagai pupuk alami untuk pertanian. Jadi, bioreaktor tidak hanya membantu mengurangi sampah organik, tapi juga menghasilkan dua produk berguna, energi dan pupuk. Contoh penerapan teknologi bioreaktor. Beberapa negara seperti Swedia menggunakan bioreaktor untuk mengubah sampah organik menjadi energi bersih. Mereka berhasil mengubah sampah organik menjadi bahan bakar untuk menghasilkan energi bersih, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan mengelola sampah secara efisien. Pernahkah kamu mendengar tentang waste-to-energy plants? Ini adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk mengubah sampah menjadi energi. Cara kerjanya cukup sederhana. Sampah dibakar untuk menghasilkan energi. Namun, pembakaran ini bukan sembarang pembakaran. Prosesnya sangat terkontrol dan dirancang untuk menghasilkan energi yang bersih. Sampah yang sudah dipisahkan dengan benar dimasukkan ke dalam fasilitas pembangkit energi. Sampah ini kemudian dibakar dalam tungku dengan suhu sangat tinggi, lebih dari 800 derajat Celcius. Panas yang dihasilkan digunakan untuk memanaskan air, menghasilkan uap yang menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Selain itu, beberapa pabrik WTE menggunakan teknologi gasifikasi, yang mengubah sampah menjadi gas sintetis yang bisa dibakar untuk menghasilkan energi dengan lebih efisien dan lebih sedikit emisi. Dengan menggunakan teknologi ini, kita tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Negara-negara seperti Swedia dan Jerman telah memanfaatkan WTE dalam skala besar, bahkan mengimpor sampah dari negara lain untuk memastikan pasokan bahan bakar. Jepang juga telah mengembangkan sistem WTE yang sangat efisien, menghasilkan listrik untuk lebih dari 1 juta rumah tangga. Tentu saja, seperti teknologi lainnya, WTE juga menghadapi tantangan. Pembakaran sampah bisa menghasilkan emisi, terutama jika bahan yang dibakar tidak dikontrol dengan baik. Oleh karena itu, pabrik WTE harus dilengkapi dengan sistem filtrasi udara yang canggih. Selain itu, biaya pembangunan fasilitas WTE juga cukup tinggi. Dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang, masa depan daur ulang sampah sangat menjanjikan. Bayangkan jika seluruh dunia bisa mengintegrasikan teknologi seperti pirolisis, bioreaktor, dan waste-to-energy secara luas. Sampah yang selama ini kita anggap sebagai masalah bisa berubah menjadi sumber daya yang menguntungkan. Jadi, bagaimana menurut kamu? Teknologi ini bisa menjadi kunci untuk mengubah cara kita mengelola sampah dan energi di masa depan.